Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun, gini, cuma ngingetin di awal ya. Ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoskop. Oke, gue bacain berdasarkan 12 zodiak ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke, cek it out. Halo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Crosswatcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton ketiganya, Sun sign, Moon sign, dan Rising atau Ascendant sign kalian. Ya, karena ini general reading, jadi secara general kalian bisa melihat berdasarkan 3 signs kalian yang sangat personal itu ya kan, karena setiap Leo pasti berbeda tuh tiga-tiganya. Oke, langsung aja gue mulai. Oh ya, untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel ini, gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi yang sangat bisa membantu kalian ikut paham bagaimana gue membaca tarot horoskop ya, karena 12 rumah astrologi ini mewakili atau merepresentasikan 12 astrologi yang setiap orang itu punya. Oke, berdasarkan energi planet yang lagi ada di bulan yang berkaitan. Oke, langsung aja ya. Lenormand, dengan apa yang terjadi pada Leo di bulan Juni? 3 kartu aja. Mice, Messenger, Cross, Under the Dark Moon. Jantung bacaan kalian Messenger. Messenger ini selalu membawa berita yang sifatnya adalah pembaruan. Oke. Jadi mungkin kalian lagi sangat emosional gitu, menunggu kabar, notice ya, kabar tentang perubahan itu sendiri ya. Mice itu ya kekhawatiran, kecemasan ya, tentang apapun itu nanti beban yang akan kalian harus hadapi. Kalian sangat bukannya ya cemas ya, bukannya panik, cemas gimana gitu, gergetan gitu, bisa gergetan, bisa ya gemes lah ya, kurang lebih. Karena semakin lama datangnya ini berita atau kabar ya, semakin kecemasan kalian tuh semakin naik gitu. Ntar gini, ntar gitu, ntar jadi take care of your emotion. Langsung ke Lucky tarotnya gue ya. Di sini gue buka 12 kartu ya. Jadi untuk yang belum terbiasa ya, ini 12 kartu ini nggak akan selalu semuanya gue baca, hanya kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi-energi planet yang ada. Kalau memang berdampak di kalian ya gue akan baca, kalau enggak ya enggak. Ini berdasarkan energi bulan Juni ya, energi planet, pattern planet, perubahan pergerakan planet yang ada di bulan Juni itu dampaknya apa buat kalian. Dan buat kalian yang bingung antara astronomi atau astrologi ya, kalau astronomi itu memang pusat tata surya adalah matahari ya. Oke. Dan bulan itu mengitari
bumi gitu kan ya. Tapi kalau astrologi karena pusatnya adalah human behavior ya, kita manusianya sebagai pengamat, jadi pusatnya itu adalah bumi itu sendiri. Matahari dan bulan dianggap juga sebagai planet. Nah, jadi ini bumi ya, bumi bulat ya kan. Di lapisan terluarnya itu kayak ada ikat pinggangnya, itu rasi bintang ya. Dimana kalau kalian lahir gitu, kalau kalian lahir itu di jam berapa ya, di mana itu. Jadi kalau kalian lahir itu di bulan April, nah itu di sini gitu kan. Dan bumi itu kan 360 derajat tuh ya kan, di sini berarti ada di derajat keberapa itu bintang apa ya kan. Kalau di mananya ya itu akan ada ini konstelasi energi-energi setiap orang dengan konstelasi yang berbeda karena letak dan jam lahirnya berbeda. Nggak semua Leo sama kan gitu. Oke? Jadi di situ dengan mengetahui jam lahir kalian tahu rising atau ascendant sign kalian yang mana. Kalau gue lagi baca Leo artinya di rumah pertama itu Leo. Oke? Rising atau ascendant sign kalian. Oke, nah moon sign kalian pasti tahu semuanya tuh, kalian lebih tahu. Oke, gue mulai aja. Apa yang Leo perlu ketahui di bulan Juni dengan segala perubahan energi semesta yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Leo. Rumah pertama The Magician. Rumah kedua High Priestess. Rumah ketiga The Moon. Rumah keempat The Emperor. Rumah kelima Temperance. Rumah keenam Justice. Rumah ketujuh The Sun. Rumah ke-8 The Hangman. Rumah ke-9 Judgment. Rumah ke-10 The Chariot. Rumah ke-11 The Devil. Rumah 12 Strength. Under the Deck The Tower. Sebelum gue masuk ke bulan Juni, gue akan sedikit ngomong lagi mengingatkan energi bulan Mei supaya masuknya enak gitu ya. Di bulan Mei itu kan ada Merkuri retrograde ya. Nggak hanya itu, di akhir bulan April itu ada gerhana matahari di Taurus dan gerhana bulan tanggal 15 di Scorpio ya. Siklus gerhana ini energinya itu sampai 6 bulan ke depan, karena nanti di bulan November ada lagi gerhana matahari dan gerhana bulan, yang mana kalau kemarin gerhana matahari di Taurus, nanti bulan November gerhana matahari ada di Scorpio, gerhana bulan ada di Taurus bulan November nanti ya. Jadi kebalikannya dari yang baru saja kita lewati. Istilahnya kayak energinya yin yang gitu, dibolak-balik gitu supaya kita bisa melihat lebih jelas gitu kan energinya. Yang jelas siklus gerhana itu tujuannya adalah dalam 2 tahun ke depan ini masalah lunar nodes, yang mana North nodes itu ada di Taurus ya, artinya kepala naga. Takdirnya kita, fokusnya kita 2 tahun ke depan tuh situ di Taurus ya. Di South Nodes-nya, ekor naganya itu ada di Scorpio. Ekor naga kenapa? Karena kita udah paham banget masalah itu. Jadi ini masalah karma yang lama yang harus kita tinggalkan untuk bisa menciptakan karma yang baru. Kadang karena kesulitannya kita untuk melepaskan karma yang lama, kita juga sulit juga memulai karma yang baru. Oke? Nah, Taurus buat Leo itu ada di, langsung aja gitu ya, rumah 11 ada The Devil.
Rumah 11 buat Leo itu adalah network, society, pertemanan, persahabatan, aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, juga tentang rasa kemanusiaan, keadilan sosial, dan harapan-harapan kalian terhadap lingkungan kalian sendiri. Itu yang mengikat kalian. The devil itu mengikat. The devil itu sifatnya nakut-nakutin. Nakut-nakutin maksudnya gini, bikin kalian cemas, bikin kalian khawatir, ntar gini, ntar gitu, ntar gitu. Jadi bikin kalian selalu nyaman gitu, untuk tidak move on gitu kan. Kecemasan kalian ya itu tahu tuh hold on, gue salah kayaknya. Ini Leo, Cancer, Gemini, maaf, gue salah ya, bukan di situ, ini Gemini, tapi ini rumahnya Gemini, rumah 11. Leo, Cancer, Gemini, Taurus tuh di rumah ke-10. Rumah ke-10 buat rumah ke-10 buat Leo itu karir, reputasi, long term goal, dan hubungan kalian dengan yang punya otoritas, bos, orang tua. Anyway, kalian dapat The Chariot. The Chariot itu kalian mampu menguasai atau mengendalikan diri kalian sendiri sehingga kalian mampu moving forward ya. Ini energinya Cancer. Cancer buat kalian itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan kalian sendiri yang membatasi diri kalian sendiri, tentang sleeping pattern ya, tentang kebiasaan kalian tidur, atau tentang kalian bermimpi, mimpi kalian, juga tentang hal-hal yang sifatnya spiritual. Tentang spiritual tuh ya hal-hal yang beyond ya, di luar materi atau di luar keduniawian, akhirat lah bahasanya gitu. Juga tentang segala hal yang sifatnya misteri, tersembunyi, rahasia. Itu rumah ke-12 dan kalian dapat the strength. Energi kalian sendiri. Kalian merasa mampu untuk menyuarakan, mengekspresikan apapun yang menjadi batasan buat kalian tentang karir, reputasi, dan juga mungkin hubungan kalian dengan bos atau yang punya kuasa lah, yang punya otoritas, untuk moving forward, untuk lebih bisa mendapatkan apa yang kalian memang deserve. Yakini kalian itu hak kalian gitu. Taurus di situ artinya Scorpio itu ada di rumah keempat buat kalian, yang mana tentang home, family, tradisi, stabilitas emosional, dan juga women, perempuan-perempuan yang penting perannya dalam hidup kalian. Kalian dapat The Emperor. Kalian sanggup mengambil kendali atas nasib dan hidup kalian sendiri ya. Ini energinya Aries, dan di rumahnya Aries itu ada Judgment. Di rumahnya Aries itu di rumah 9. Di rumah 9 itu tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah emosional, entah geografi, mungkin juga tentang relokasi ya. Juga tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing, baru, nggak familiar ya, tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, juga tentang hukum ya. Aries di situ, rumah Aries di situ, dan Jupiter ada di sini, Mars juga ada di sini ya, taruh nyampe ke situ. Anyway, kalian dapat The Judgment. The Judgment itu kalian dapat kesempatan kedua untuk entah mungkin relokasi, pindah, travel ya, atau untuk memulai sesuatu yang baru, completely baru ya, karena asing buat kalian, atau mungkin kalian ingin travel atau kalian akan pindah, entah pindah sekolah, entah kerja,
ke luar negeri ya. Anyway, kalian dapat kesempatan kedua untuk mengakhiri atau memperbaiki salah penilaian kalian di masa lalu, karena ini judgment, salah penilaian dengan pendekatan yang berbeda. Entah itu kalian ingin mengakhiri atau memperbarui ya. Yang jelas kalian dapat kesempatan kedua dengan trompet sangkakala ya. Itu energi Scorpio yang mungkin relokasi rumah, pindah rumah. Ini gue masih bicara tentang siklus gerhana tadi ya. Dan Mercury retrograde itu energinya dari tanggal 10 Mei ya, retrograde sampai sekarang detik ini gue baca juga masih retrograde. Jadi mungkin banyak kendala tentang gadget, elektronik, tentang miskomunikasi yang wow banget, stagnan, hal-hal yang sifatnya travel ya, travel atau mobil, motor bermasalah ya. Ada delay, ada telat, semuanya menjadi mundur gitu kan, terbengkalai gitu. Itu semua efek dari Mercury, deal, kesepakatan, kontrak dan segala macam jadinya agak berantakan. Itu energinya Mercury retrograde ya. Nah, Mercury retrograde kali ini udah, karena dia retrograde kesannya mundur ya, padahal planet itu nggak ada yang mundur, tapi kan buminya yang berputar seakan-akan mundur ya. Jadi retrograde itu sifatnya selalu tentang merevaluasi persepsi dan mindset kita. Nah, tujuannya apa? Mercury itu planet terkecil yang pergerakannya itu paling cepat. Dalam setahun Mercury itu retrograde 3 kali. Fungsinya apa? Untuk merevaluasi mindset kita sendiri, untuk dapat lebih bisa melihat dengan jelas kenapa kita meng-create masalah, sehingga kita bisa dapatkan lebih jelas solusinya gitu loh. Oke. Merevisi semua mindset kita sendiri, persepsi kita sendiri. Oke. Jadi kadang lo pingin banget majunya, pingin bikin deal baru lah segala macam, semuanya ketunda. Kenapa? Lagi dipaksa untuk melihat ke belakang. Ternyata lo belum siap ya kan. Kayak gitu deh. Terus Mars masuk ke Aries dan dia konjang dengan Jupiter di Aries. Mars di Aries di rumah ke-9 buat kalian. Dengan Jupiter di situ, ini rumah original Jupiter ya, rumah ke-9. Jupiter di Aries itu go grab the ball, jemput bola. Jupiter itu planet keberuntungan. Jupiter itu tentang karma spiritual, ada berkah selalu. Cuman pasti ada challenge-nya di situ. Dan Mars, jadi karena Jupiter itu planet terbesar ya, di galaksi kita, Jupiter paling besar. Jadi dimanapun dia berada, dia kasih kaca membesar tuh hal-hal yang ada tentang rumah itu ya. Kalau gue tadi bilang tentang travel, tentang relokasi, tentang perbedaan segala macam, itu akan diperbesar lagi supaya kalian bisa melihat lebih jelas gitu kan. Dengan Mars di Aries, Mars itu pulang rumahnya. Karena itu ruler planetnya si Aries. Mars itu tentang tindakan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan apapun yang kalian inginkan, ambil, jemput. Gitu. Apa tindakan kalian? Gitu. Okay. Dan itu pasti ada challenge-nya. Pasti. Karena memang challenge-nya adalah melampaui. Karena rumah 9 itu juga tentang melampaui batasan-batasan diri kita sendiri yang kita ciptakan ya. Oke. Dan tanggal 24 Mei kemarin tanggal 28 si Venus masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Taurus lagi-lagi di rumah ke-10 kalian, tentang karir, reputasi, long term goal ya. Venus itu tentang money, relationship, dan value system kalian dan harmoni ya. Bagaimana kalian menilai, menghargai, mengapresiasi diri kalian sendiri ya. Menilai bahkan apapun yang ada di sekitar kalian.
itu dengan persepsi yang seperti apa, karena Merkuri juga lagi retrograde di Taurus. Keren kan? Jadi sistem bagaimana kalian menilai segala sesuatunya pun itu dipertanyakan oleh Merkuri yang lagi retrograde di Taurus. Dan bagaimana kalian memvalue diri kalian sendiri, memposisikan diri kalian sendiri. Tanggal 30 New Moon di Gemini, ya, New Adventure di Gemini. Buat Leo, Gemini. Lalalalalalala. Tadi kan gue udah bilang ya, di rumah Gemini itu rumah ke-11 yang tadi gue salah, ya kan? Ada The Devil. Ya, tentang society, network, persahabatan, bahkan termasuk medsos, sosial media, ya, teman-teman dan aspirasi kalian sendiri terhadap lingkungan terdekat. Ada zona nyaman di situ. The Devil buat gue tuh zona nyaman yang mengikat kita. Ini energinya Capricorn. The Devil energinya Capricorn. Nah, di Capricorn new adventure artinya di sini kalian ingin memulai sesuatu yang baru kayaknya ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru tapi dengan lingkungan yang sama mungkin ya. Dengan komunitas yang sama. Hati-hati. Zona nyaman. Yang jelas di Gemini itu ada matahari. Matahari di Gemini ya. Dan nanti juga Gemini akan balik ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Tanggal 3 Juni Merkuri direct di Taurus. Kalian mampu mengendalikan diri kalian sendiri dari kecemasan kalian, kekhawatiran kalian ya. Monkey chatter kalian. Kalian mampu mengendalikan diri kalian dan kalian akan meraih kemenangan dengan moving forward. Apapun yang kalian ingin ciptakan untuk reputasi kalian, karir kalian, bahkan visi ke depannya kalian ya. Yang jelas di situ dengan energinya Merkuri direct ya, segala hal yang sifatnya tertunda atau stagnan itu kelar ya, akan berakhir. Tapi kita masih ada di bayang-bayangnya retrograde sampai 2 minggu ke depan. Jadi sampai pertengahan bulan Juni itu masih ada di bayang-bayangnya retrograde. Jadi tetap waspada. Istilahnya kalau masih di bayang-bayang retrograde itu artinya gini. Jadi sebelum dia bisa gerak gitu, baru dia mulai pergerakan gitu, mulai gerak lagi. Jadi dia cuma station, diem. Untuk mulai gerak lagi istilahnya dia pemanasan dulu ya kan, digas-gas dulu ya, masih di tempat belum gerak. Tanggal 4 Saturn retrograde di Aquarius. Oke. Rumahnya Aquarius buat Leo itu ada di rumah ke-7 ya, rumah ke-7 itu tentang relationship, partnership, entah profesional, entah personal, bahkan dengan intrapersonal dengan diri kalian sendiri ya. Kalian dapat The Sun ada di Gemini. Di rumah Gemini ada The Devil. Ada hal-hal yang sifatnya mengikat. Kalian masih punya dan Saturn memang tentang karma duniawi. Saturn retrograde 4 bulan ke depan karena Saturn retrograde itu selama 4 bulan ya. Kalian akan lebih mulai memberi batasan-batasan tentang lingkungan sosial kalian supaya bisa lebih terkoordinir gitu. Itu kurang lebih dampaknya gitu. Dengan partner kalian. Jadi kalian nggak mau, kalian waspadai ini ya. Ada hal-hal yang kalian wow. Jadi Capricorn di mana? Energi Capricorn ini tadi gue lupa ngomong ya.
Energi Capricorn itu ada di rumah keenam buat kalian. Rumah keenam itu tentang kesehatan, tentang keseharian, rutinitas, bagaimana kalian melayani. Ya. Di rumah keenam itu kalian dapat justice. Mungkin ada yang berurusan dengan Libra atau Capricorn, atau dengan pengadilan. Entah itu di secara energi, ya kalian terikat tetap masih, ya, atau memang secara duniawi kalian masih terikat, secara materi kalian masih terikat. Ini energi Libra. Kalian masih terikat secara emosional sih. Di rumahnya Libra ada The Moon. Juga tentang reputasi kalian ya, yang mengkhawatirkan kalian. Atau bahkan tentang karir. Rumahnya sorry rumahnya Cancer itu di rumah ke-12, maaf. Ini kan The Moon ini di rumah ketiga, di rumahnya Libra ya, buat kalian di rumah Libra. Ini tentang Merkuri ya. Rumahnya Merkuri, rumahnya mindset, persepsi kalian dan komunikasi kalian. Jadi kalian tuh sangat emosional gitu loh bawaannya ya. Dengan energi Saturn retrograde ya. Saturn retrograde. Matahari di Gemini ini dengan Merkuri retrograde segala macam itu ada hal-hal yang sifatnya masih tentang keterikatan dengan yang sudah lewat mungkin ya. Di kebiasaan kalian, di keseharian kalian ada yang tidak seimbang. Dan itu juga mempengaruhi kesehatan kalian. Oke. Karena mencemaskan kalian sendiri, tapi itu masalah emosional kalian sendiri yang kalian terbawa oleh pikiran kalian gitu. Yang kalian merasa tertekan, mungkin tidak mampu menyuarakan, mengekspresikan hal-hal yang sifatnya misteri atau ya karma itu sendiri sih. Karena ini di rumah ke-12 ya. Rumahnya Cancer, ini energi Cancer. Di rumahnya Cancer, di rumah ke-12 buat kalian tentang karma, ending, closure. Yang membatasi diri kalian sendiri dan untuk bisa merealisasikan apapun impian kalian jadi nyata. Anyway, ini menjelaskan The Devil ya, matahari di Gemini. Efeknya buat kalian nih, sekarang kita masuk ke seasonnya Gemini ya, matahari dari Gemini. Itu tentang keterikatan kalian dengan masa lalu. Dan matahari ada Gemini kan, di rumah Gemini ada The Devil. Jadi bagaimana ego kalian terhadap partner yang membuat kalian happy, itu ternyata mengikat kalian, zona nyaman kalian. Tentang yang namanya keadilan, keseimbangan, itu mungkin kalian harus lihat lagi ya, secara emosional karma-karma kalian sendiri. Oke. Itu Saturn di Aquarius retrograde ya. Selama 6 bulan dia. Selama 6 bulan, selama 4 bulan. Selama 4 bulan kalian mencoba untuk menyeleksi atau memberi batasan-batasan terhadap lingkungan sosial kalian. Itu energi Saturn retrograde. Saturn itu segala sesuatu yang sifatnya mengikat, tentang kedewasaan, disiplin juga ya. Jadi kalau kalian masih suka, istilahnya karena kita bicara tentang partner ya, atau ya suami, istri, whatever. Kalau kalian masih bebas-bebas aja gitu ya, kalian lebih baik disiplin, lebih menyeleksi, memfilter
energi sekitar kalian sendiri. Oke. Tanggal 10 Merkuri trine Pluto di Capi. Trine Pluto ya. Merkuri di Taurus, trine Pluto, nge-support Pluto di Capricorn. Kalian akan mulai moving forward ya, dari apapun yang sifatnya nggak adil, dan mulai menyuarakan ya, menuntut hak-hak kalian lah gitu, keadilan itu. Kalian akan ambil peran di situ. Tanggal 11 Venus gonjang Uranus. Venus di Taurus, dan Uranus juga di Taurus. North Node juga di Taurus. Venus gonjang Uranus saat itu tanggal 11. Artinya mungkin akan ada energi yang lama akan hadir kembali secara tiba-tiba, atau mungkin ada keberuntungan, ada yang menang lotre gitu, atau mendapatkan pekerjaan yang tiba-tiba gitu. Dapat keberuntungan lah, mungkin reputasi kalian jadi naik lagi ya, karena bicara tentang rumah 10. Untuk tanggal 13 Merkuri balik ke Gemini meninggalkan Taurus. Merkuri balik ke rumahnya Gemini, rulernya Merkuri. Jadi di situ energinya double ya. Jadi kreativitas kalian, ide-ide kalian itu pokoknya kalian jadi sociable banget deh, social butterfly banget deh gitu kan. Merkuri di situ, time for party ya, waktunya untuk bersenang-senang. Oke. The Devil, hati-hati, zona nyaman ya. Tanggal 14 full moon di Sagittarius. Di rumahnya Sagittarius ya, itu di rumah kelima buat kalian. Rumah kelima tuh how you have fun, bagaimana kalian bersenang-senang, tentang kreativitas kalian, tentang romance, love affairs, tentang anak-anak ya, tentang project kalian dapat temperance, energi Sagittarius itu sendiri di rumahnya ya. Dan ini tentang healing. Kalian mencoba untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kalian dalam bersenang-senang mungkin. Artinya ya, kalian, namanya full moon, bulan purnama itu konotasinya dengan ending. Jadi mungkin kalian coba untuk mengakhiri. Kalau kalian suka main-main ya, flirting sini flirting sana, itu dikelarin ya. Bagaimana kalian having fun itu mungkin kalian akan tinggalkan dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Anyway, tanggal 16 North Node konjang Venus, Saturn trine Sun trine Saturn, Sun square Neptune. Oke. North Node konjang Venus. Kalian akan moving forward. Kalian mampu mengendalikan diri kalian sendiri dan moving forward. Sekarang itu ada dialog tuh antara North Node dan Venus. Bagaimana kalian memvalue diri kalian sendiri, menghargai, mengapresiasi diri kalian sendiri. Ya. Itu arahnya ada sesuai belum dengan fokus kalian sendiri, dengan apa yang kalian inginkan? Karena Uranus juga ada di situ ya. Dan Sun trine Saturn. Karena juga mataharinya itu nge-support dibaliknya. Semua teman-teman kalian, network kalian
itu juga nge-support kebahagiaan kalian sendiri. Jadi apapun yang kalian ingin transformasikan ya, kalau kalian ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan kalian, yang jelas teman-teman kalian ya, komunitas kalian itu sangat nge-support. Entah ada modus di balik itu gue nggak tahu, karena itu ada devil ya, ada zona nyaman juga. Anyway, nah Sun Square Neptune. Sunnya di sini, Sunnya di Gemini ya. Sun Square Neptune. Neptune ada di Pisces. Ada hal-hal yang belum selesai. Ada unfinished business ya, yang sifatnya masih ngikat nih. Jadi secara emosional ini makanya kalian butuh menjaga, membangun atau membangun batasan-batasan itu dengan energi masa lalu demi partnership kalian sendiri. Gue ngeliatnya gitu. Terus tanggal gue lupa tanggal 10 tanggal 10 gue mundur dikit. Tanggal 10 udah nih, tanggal 16, tanggal 21 matahari meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Jadi dari sejak nih Merkuri direct tanggal 3. Tapi kan ini Merkuri direct itu masih ada di bayang-bayangnya retrograde sampai pertengahan bulan. Nah, tanggal 21 matahari itu masuk ke Cancer, meninggalkan Gemini. Cancer di rumah ke-12 kalian akan dapat mengumpulkan ya, membangun kepercayaan diri kalian untuk menyuarakan dan mengekspresikan, untuk tampil, untuk menyuarakan apapun yang membatasi kalian, kurang lebih gitu. Oke. Tanggal 22 itu ya. Tanggal 21, dan Venus trine Pluto ya. Karena kalian ingin berubah, jadi kalian akan menyuarakan, akan tampil dan memberi batasan-batasan itu. Punya keberanian lah. Tanggal 22 Venus masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Bagaimana kalian, hubungan kalian dengan materi dan lingkungan kalian, bagaimana kalian memposisikan diri kalian sendiri ya, bagaimana hubungan kalian dengan sesama, teman-teman dia dalam network kalian sendiri, menjaga keharmonisan dengan mereka ya. Oke, tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces. Itu energi Neptune retrograde itu dia mengungkap hal-hal yang sifatnya ilusif atau bukan. Karena Neptune itu sifatnya dreamy, ya, mengayal. Kadang-kadang suka terlalu ilusif gitu, nggak grounded. Nah, energi retrograde itu mengungkapkan mana yang ilusif, mana yang enggak. Dan energi retrograde itu sampai Desember. Jadi jangan ngarepin itu bakal langsung kalian bakalan tahu mana enggak. Itu proses kalian untuk menyadari, kesadaran kalian sendiri untuk bisa proses kalian sendiri untuk menyadari itu ya. Dan itu sampai Desember energinya. Tanggal 28 New Moon di Cancer. Lagi-lagi tentang rumah ke-12 kalian sendiri. Untuk mengakhiri karma-karma kalian. Kalian akan mulai mengisolasi, memfilter, memberi batasan-batasan, dan alam bawah sadar kalian, the Tower. Kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan yang sifatnya mungkin shocking buat orang lain ya. Ini energinya Mars di Aries, Judgment. Kalian akan mendapatkan kesempatan kedua untuk untuk mengakhiri atau memperbaiki suatu penilaian yang kalian mungkin salah di masa lalu. Oke. Udah mau dapat ouch. Terakhir satu kartu aja, saran dan petunjuk untuk Leo
di bulan Juni. Saran dan petunjuk untuk Leo di bulan Juni. Satu kartu aja please. Ih, banyak banget. Yang jatuh itu. Kalian dapat Unfinished Symphony, tapi kebalik, kalian akan mengakhiri apapun yang nggak kelar. Masalah-masalah yang masih terkait karma kalian akan akhiri untuk memulai new life, kehidupan baru. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.